buat sendiri gitu. Ada tempatnya deh. Benar tempatnya. Belum alami. Ada yang mana? Udah. Iya, Pak Bang. Ya ada papa di syuting. Di mana, Bu? Jimmy sama Nabi termasuk. Butet aja suruh praktek kalau Iya, pengen tahu balance boleh. handphone. Tapi alat-alatnya ada nggak? Udah. Dini yang belum masih. Dini masih bisa garis plastiknya kan? Suruh sedikit aja mau lihat. Iya. Lompat aja deh. Tenang aja. Ada bapak sih dia. Ya ada ini. Paling kecil. Ini aja. Aneh karya kali. Ada Taman Ria juga, Taman Ria Iya. anak-anak. Sebelum aneh kalau TVRI sampai 24 tahun TVRI itu pakai keluarga Pak Tepong. Nah ini Dari banyak. tahun berapa, Bu? Ulang tahunnya ke-19 TVRI sampai 24. Setiap Sejak tahun tahun. kita terus 5 tahun berturut. Itu di samping lain-lain ya. Soalnya kan yang tak lengkap, jadi kalau minta apa saja dari sana ada. Iya. Ini boleh di. Dulu saya masih naik sepeda roda 1, masih jadi badut. Iya kan, kurang. Ya udah saya jadi badut terus naik sepeda roda 1. Kayaknya masih ada. Jadi orang kalau pinjam foto nggak kurangin, terakhir yang warna-warni Mbak siapa itu? Pak lupa, Mbak yang dari RCTI juga lupa yang bunyi. Coba kan diingetin, Bu. Iya, kita bawain dari SCTI kalau misalnya. Yang warna-warni siapa? Kepeng. Bukan pepengnya, yang Mbak yang gemuk. Tugas. Bukan ugas. Belum bugas. Orang produksinya ya. Sini dia pinjam ya Pak, pinjam fotonya Butet kecil. Nah ini ulang tahun TVRI yang ke-19 nih. Sampai 24. Nah itu. 19 tahun. Terus saya pakai baju badut, pakai sepeda di bawah. Ini semua nih. Semua keluarga. Ini yang berdiri ini. Nah sekarang yang udah besar itu dia yang sepeda itu. Jadi di sini juga ada pertunjukan. Di sini ada atraksi. Sekarang udah sampai di Tawar Sinetron saya sampai wah maksudnya jauh-jauh kan. Ini mulai agak gemuk saya mulai latihan. Kalau dulu malah yang pertamanya ini kurus ini kecil kurus. Tahun berapa nggak inget ya, Bu ya? Apa ya? Yang sama Pak Kasur Bu Kasur itu. Ada sekitar tahun 70 ini ada. Tahun 70-an lah ya. Di Bagio tuh pelawak. Itu ada. 72 ini kan 72. Tahun 70-an. Ini tahun 72 udah berapa kali pertunjukan gitu ya. Berarti tahun 70-an lah ya. Tahun 70-an ini tahun 72 ada Kayaknya sebelum tahun 70 deh. tahun 72. Ini kan ini grup kita dulu ini. Pak Kasur, Bu Kasur, Pak Hadi, saya, ini pembantu. Maksudnya yang Kasur asisten. belum masuk ya. Kasur itu belum. Jadi duluan saya ketemu dengan Pak Kasur baru Kasih Kasur baru tahu. kemarin kan. Iya. Kasih. Pak, yang Gimana dulu sekolah gimana, Pak? sekolah yang kuping tadi gimana, Pak? Kalau dulu masuk sekolah kalau mesti pegang kuping begini kalau gini nggak dapat mesti Harus begini sampai. ke sekolah. Nah, harus sampai harus tertutup begini. Ya itu juga jadi bahan. 8 tahun sekolah berhenti harus menikah kan begitu kan. Nah jadi memang di apa supaya kalau nggak gitu dia nggak bisa dapat kuli nggak dapat kerja pabrik. Jadi ayah saya yang kerja kontrak di sana di perkebunan di Sumatera, perkebunan Sumatera. Perkebunan teh ya. Ya perkebunan Iya. teh. Itu kan. Kalau Bapak hobinya apa, Pak? Selain nyanyi juga. Banyak ya. Enggak, Hobinya melukis. melukis. Ya sama main ini aja main akrobat yang. Kalau nyanyi suka ya sambil selingan. Ya karena anak-anak. Apa artinya, Pak? Bikin sandiwara boneka dengan bikin dulu Pak Kasur. Karena Pak Kasur itu. Jadi kita main sepeda TVRI. Sekarang dia di sana terus. Banyak dia sinetronnya, ada berapa. Itu juga ikut apa kemarin? Roh? Oke. Oke. Pak, mungkin Bapak bisa jelasin kenapa sih Pak Bapak tertarik sama dunia akrobat ini, Pak? Karena saya dulu melihat
film-film dulu ada sirkus ya, terus lihat Tarsan berayun-ayun. Saya senang berayun-ayun karena saya anak desa. Anak desa itu ya perkebunan kan otomatis desa. Nah, jadi mandi di sungai, terjun, berjungkir balik. Wah, begitu lihat kalau ke kota nonton film, ada film-film sirkus gitu seperti dulu. Dulu itu ada film sirkus sudah ya. Nah, jadi saya ingin wah seperti dia aja lah begitu. Nah, jadi saya belajar sendiri. Sampai ada salah satu perkumpulan barongsai di Siantar itu ada barongsai karena saya dari perkebunan pindah ke kota karena sekolah. Ya, zaman Belanda itu kan sekolah. Nah, jadi di situ saya lihat orang-orang barongsai. Nah, terus nggak lama Jepang masuk. Kita mau pulang ke perkebunan kan tutup. Nah, terpaksa tinggal di kota. Nah, di kota itulah kita jadi saya kerja sama Jepang. Memintal benang, namanya Toyo Menka. Selama proses belajar akrobat itu Bapak pernah nggak Pak mengalami kecelakaan atau hambatannya apa sih gitu? Kalau hambatan nggak ada, tapi kalau kecelakaan hampir sering. Kesele itu hampir sering kalau belum bisa ya lompat karena berani kita kan hayu. Dulu kan nggak ada perlengkapan seperti sekarang dicantol, di apa begitu seling nggak ada. Sendiri saja gitu, lempar. Wah, busrak kadang besot. Nah, jadi itu sering kejadian begitu. Bapak punya guru khusus Pak? Selama di Jakarta punya, tapi selama saya dari sana itu saya sudah di sana itu di orang-orang kampung saya itu di Siantar, di kampung namanya Kampung Banten, Jalan Kartini itu saya dianggap udah kata jago restok. Wah, jago, gak ada yang mengalahkan saya main restok. Nah, itu kalau sekarang namanya itu palang tunggal. Nah, jadi di palang tunggal ya, kalau di senamnya palang tunggal. Tapi kalau dulu restok namanya karena Belanda, bahasa Belanda. Terus saya jago main ring. Wah, jadi itu udah gak ada yang ngalahin di sana. Nah, jadi saya ingin bagaimana menambah kemajuan itu. Wah, saya ke Jakarta. Saya kirim surat kabar di mana sirkus. Dia bilang nggak ada, mungkin di Jakarta nanti kamu cari saja katanya. Jadi saya ke Jakarta merantau sendirian merantau ke Jakarta, nggak punya siapa-siapa. Gedung kesenian dulu itu rumah saya. Ada gedung kesenian sekarang kan udah direnovasi, tapi dulu sebelumnya itu, wah disitulah, wah ngapain? Mandi dekat sungai. Di situ rame dulu orang nyuci, tukang binatu nyucinya di situ. Jadi saya ikut mandi di situ. Nah, jadi ada orang tolong besarkan muka saya. Oh iya sini hitam putih, saya bisa hitam putih pakai potlot. Itu saya nggak belajar, melukis nggak belajar. Wah, dapat uang. Ya kalau sekarang, ya sekitar kalau sekarang ini melukis jalan tuh paling ya 50.000 ya, 30.000 kan melukis jalan. Nah, itu juga deh kira-kira begitu. Jadi kalau skala 30.000, nah itu dikerjakan dalam tempo 1 hari, kadang-kadang selesai, 2 hari selesai. Ya kan lumayan, bisa buat menghidup. Kalau Bapak sejak kapan sih Pak Bapak memutuskan untuk memulai membuka usaha akrobat sendiri Pak? Ya sejak saya masuk ke Jakarta itu, saya ikut sirkus. Namanya Seung Sirkus dari Malaysia. Saya pemain akrobatik di atas di udara. Terus Holiday Sirkus. Saya juga pernah di situ, bahkan saya pernah melatih anak-anaknya. Karena saya tahun 63 itu saya pesenam terbaik. Pesenam terbaik karena restok itu palang tunggal itu saya paling terbaik. Belum ada yang bisa main palang tunggal kecuali saya. Maksudnya bisa, tapi yang paling baik itu yang bisa sampai. Nah lantas saya dipanggil ke pusat latihan untuk mengikuti pertandingan Ganepo itu. Nah, di Ganepo itu saya mendapat nilai 8. Nah, sedangkan sekarang orang di SEA Games itu nilainya 8 juga. 8 sekian gitu. Sedangkan saya pertandingan dunia udah 8. Ya, tapi yang lainnya 9,99 ya. Oke. Pak, ini kan Bapak sekarang kemarin itu punya usaha akrobat sendiri ya Pak ya? Ya. Itu apa sih yang memacu Bapak membuka usaha akrobat sendiri Pak? Ya karena kesenangan saya seorang akrobatik. Ya saya ingin jadi akrobatik aja begitu.
suka duka Bapak selama membuka usaha akrobat itu apa aja, Pak? Wah, sukanya banyak, dukanya ya apa ya dukanya? Paling nggak dibayar itu aja. Kalau sukanya banyak, Apa aja, Pak? bisa ke Malaysia, bisa ke ujung pandang, ke seluruh Indonesia ya, nggak bayar, justru dibayar, kan suka, ya nggak? Hah? Dukanya kadang-kadang kalau udah main capek-capek, wanitanya nggak ada, wah udah pulang nganggur. Nah itu duka, tapi kan nggak seberapa kalau dibanding dengan sukanya, lebih banyak sukanya. Jadi kita nikmatin dunia ini, suka aja deh, jangan susah-susah. Seperti sekarang, Krismon gini suka aja, saya masih bisa makan. Iya, masih bisa punya rumah, kita nggak kontrak, masih bisa berteduh. Kenapa harus susah? Ada nggak sih Pak untung ruginya menjadi seorang Pak akrobat, Pak? Pak akrobat. Nah, yang menjadi seorang akrobat ya. Untung ruginya, ya. Ruginya apa ya? Untungnya itu badan sehat, karena itu olahraga. Ruginya itu ya kalau nggak main, nggak dapat duit, ya itulah. Tapi ya itu kan udah risiko, nggak apa-apa. Tapi banyak untungnya lah. Kita mikirin untung aja, jangan mikirin rugi. Kalau kita mikirin rugi, stres, cepat mati. Bukan cepat mati, cepat loyo. Nah, saya coba bayangkan tuh ya, otot saya. Lihat tadi kan, nanti lihat otot saya itu. Boleh nanti saya pamerkan otot. Sehat. Kalau pengalaman yang paling berkesan Bapak selama Bapak menekuni dunia akrobat ini apa, Pak? Yang bukan kesan tapi lucu. Lucunya tuh begini. Kita main di kebun bunga Pulau Pinang. Itu di sana disediakan makan-makanan di meja. Itu kera monyet, ya kera monyet itu datang banyak. Wah, diusir sama orang, enggak, wah, malah marah dia. Begitu kita datang, kita kena pakai baju badut, kita joget-joget badut, wah, kabur semua kita. Saya sampai tertawa terguling-guling. Semua orang yang menyaksikan tertawa terguling-guling. Monyet hilang sama sekali, kabur. Wah, apa itu kan itu saya atau itu teman saya, itu lucu aja, itu kesan yang lucu. Kalau kesan yang lain apa ya, hampir monoton aja semua. Itu bisa tuh pertunjukan gitu. Bukan, kita mau datang mau pertunjukan ke tahun kan kita kan nikap dulu ke dalam ruangan. Oh, jadi di lapangan taman itu memang ada monyet banyak yang di sana nggak boleh diganggu. Sana dilindungi benar-benar. Jadi makan kacang, kadang-kadang diusir-usir gitu aja, nggak kejam gitu ya sama binatang. Jadi begitu kita keluar berlima, wah, alat main alat. Begitu monyet lihat, kita kan keliling-keliling di situ kata menghibur orang-orang yang diundang itu. Monyetnya hilang, lari buruk. Loh, orang lihat ketawa, kita juga ketawa. Jadi namanya badut yang ketawa ya itu. Kalau sekarang usaha akrobat Bapak ada yang ngurusin nggak, Pak? Ada anak saya, cucu saya. Itu bagaimana, Pak? Cara meneruskan? Hmm. Bagaimana cara meneruskannya, Pak? Ya, karena gini ya, akrobat ini masa sekarang belum ada apa-apa. Maksudnya sama juga mungkin di Amerika abad-abad ke-18. Jadi kita ini di Amerika, di sana itu abad 18 lah itu di sini. Belum ada penghargaan. Tapi kita terus, karena kalau saya berhenti, anak saya berhenti, cucu saya berhenti, ya hilang. Walaupun sekarang kan mulai sepi yang memanggil akrobat. Iya, dan sepi penghargaan orang. Kita lihat saja sirkus. Di Indonesia ini hanya ada 2 sirkus yang penduduknya 200. Di Jerman itu penduduknya berapa kira-kira? Nggak ada 100. Mungkin 20-an, 30-an ya mungkin. Iya lah. Tapi di sana ada 50 lebih sirkus. Boleh tahu nggak, Pak, konsep yang Bapak atau tarif Bapak sekarang? Wah, itu nggak tentu, kadang-kadang yang nggak dapat duit. Kadang-kadang ya dapat gede, karena kecil itu ya nggak tentu. Tergantung siapa yang ngundang aja. Kalau yang ngundang gubernur banyak gede. Itu berapa, Pak? Hah? Paling besar? Paling besar ya berapa ya? Kalau pernah sendirian itu paling besar itu ya sekitar 5 jutaan. 5 juta. Kalau seminggu berapa kali, Pak? Atau sebulan? Nah, kalau yang biasa-biasa sih nggak sampai segitu. Maksudnya frekuensi Bapak, maksudnya seringnya dipanggil sama orang buat akrobat? Kalau dulu ya masih ratusan ya, ratusan. Jadi belum zaman itu masih ratusan kita ya. Tapi
Ratusan juga nggak apa-apa, soalnya mainnya bisa 1 hari 2 kali, kadang-kadang dulu kan Kalau 3 sekarang kali. mainnya berapa? Sekarang saya sulap aja, jadi ya paling sebulan sekali, sebulan 2 kali, nggak tentu lah. Kalau dulu sehari sampai 2 kali. Iya, kadang-kadang bahkan saya punya catatan, boleh lihat Iya, ya. nanti aja Pak, Nah, nanti nanti. aja. Okai no tora akete, kyoko bisu takaku kagaya keba, tenshi no kaiki hasurasuto, kibo wa odoru oyashima, o seiro no asagumo ni. Nah, begitu. Itu zaman Jepang. Jadi ingatan saya Jepang itu masih ada. Shinanoyoru kan pernah dengar kan Shinanoyoru? Pernah dengar? Hah? Bukan sayonara sekarang, Shinanoyoru dulu. Shinanoyoru, minato no wakari, mirasaki no yoi. Itu waktu tahun berapa tahun yang lalu ya? 42 itu berapa tahun? 43, 44. Nggak tahu. Iya. Orang nggak belajar bahasa Jepang. Iya, udah. Kabar badut ini juga. Oh, itu Bapak yang bikin? Iya. Dari pensil aja. Pensil, Pak. Iya. Masa sih? Bisa diraba. Orang ini nggak pakai kaca. Kalau pakai kaca itu pakai itu pensil. Hebat juga ya Bapak. Tahun 99 saya lukisnya, Desember. Terus selesai Kalau Januari lukis 99. itu inspirasinya apa Pak? Hah? Saya lihat dari majalah-majalah, terus saya kembangkan sendiri gitu. Lukis foto ya? Foto, buku juga saya lukis sendiri. Buku apa tuh Pak? Rencananya ya? Pantomim, Oh, buku badut pantomim, tapi masih ada lawannya kan. jadi Sekali. menarik juga sih Pak. Terus nggak banyak sih, tapi tuh nah. Terus ini badut pantomim itu bagaimana? Gambarnya juga ada, saya gambar sendiri. Rapido. Oh, Rapido. Ya. Ini kalau Dari pertama Jadi kalau sulap itu nggak usah nyari apa-apa, sak ketemunya aja, umpamanya kue pun bisa bikin main sulap. Cuman nanti kan jadi kotor, tapi kalau kertas kan, jadi banyak ini diremes, remes, dan diremes, lantas ini kan pegang di tangan kiri, kita ambil di tangan kanan, kita lihatkan, ya masih ada, dia belum hilang, tapi satu saat bisa hilang. Jadi kalau kita pegang begini, kita remes, hilang. Terus sini juga nggak ada, adanya di belakang. Nah, pokoknya begitu itu sudah. Jadi pengalian aja. Jadi kayak begini ya. Oh, 1, 2, 3 nggak ada, itu kan gampang. Tinggal pindahin tangan. Jadi sulap itu pindahin. Caranya begini pindahnya ya. Ini kita ambil 1. Nah, seolah-olah kan diambil ada. Tapi nah ini kita bongkar sedikit rahasia soalnya. Waktu kita ambil begini ya, ini hilang. Ini kita ambil begini, itu sebenarnya nggak diambil. Nah, sebenarnya nggak ada di sini ada. Nah kalau kita bilang di tangan sini ini kemarin tuh, udah. Nah, jadi kan umpamanya, nah kan tinggal pengalihan aja. Nah umpamanya, wah sini nggak ada. Oh adanya di telinga umpamanya itu, ini dipindahin. Jadi makanya diajak ngobrol dipindahin. Jadi, pindahin kemarin. Tonton apa? Hah? Jadi orang kan nggak udah ada di sini kan. Kalau nggak teh. Nah ini kira-kira begitu sudah. Order tuh order. Jangan sampai nggak dijawab. Halo. Iya. Iya Pak, bentar. Sepupunya Bu. Iya Bu. Nah ini saya kemarin habis main dari Putri Gunung, ini belum diberesin lagi tuh, masih berantakan.
ketahuan dah rahasianya. Kemarin belum dibenahi habis main. Satu lagi. Kita harus menarik ya. Menarik tuh. Menarik. Iya. Jadi begini ya. Jadi kalau kita sama anak-anak jadi main ya. Di rumah kalau main pedang-pedangan nggak bisa, main pedang sendiri aja gitu ya. Tuh kan. Jadi kalau main pedang tuh sendiri aja. Oh, iya kurang tinggi nih ya. Ini Iya. langit-langitnya pendek. Ini sebenarnya. Jadi pokoknya bisa muter. Iya kan. Bisa tangan satu banyak. Ini banyak nomornya. Jadi ya ini sebagian aja ya. Iya, hemat. Iya, Pak. Iya kan tuh gampang. Iya tuh. Iya tuh. Jadi kalau latihan begini, anu aja apa namanya? Tuh begini. Iya. Iya. Jadi tiga ini semua dipakai, ya kan? Nah kalau tinggi bisa aneh ini rendah. Ini gampang nih. Ada benangnya juga bisa. Jadi kalau kita di mana-mana tukang jatuh mau lecet doang ini bisa gampang begini. Ini dipukul begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dia bisa keluar. Bisa keluar kan? Wah, katanya pakai jempol. Makanya perhatikan. Kalau nonton film harus melotot, nggak boleh kedip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nggak mau keluar, tapi dimasukkan telinga sini. Iya. Coba lagi. Tuh, jatuh kan? Sekarang Bapak jatuhkan uang ini. Ya, awas Pak ya. Udah, jatuhkan. Terus jatuhkan sampai habis. Jatuhkan. Nggak bisa kan? Nggak bisa jatuhin dia. Tahu nggak? Ini duitnya. Coba lagi. Pepe saya kerjain begitu. Pepe saya kerjain gitu kan. Jatuh kan? Jatuh. Nah, sekarang ini Bapak ini Bang ya. Iya. Gak ada duitnya. Ini saya tempel gini kan. Saya ambil duitnya. Jatuhin. Nah, dia begitu begini. Ini baju badut tuh. Berapa puluh badut baju ini. Udah nggak pakai. Oh, bajunya banyak. Baju badut ya. Boleh keluarin satu, Pak, gitu? Mahal nggak, Pak, bikin baju badut, Pak? Mahal. Mahal ya? Ya ini coba bayangkan, masangnya berapa hari. Manik-maniknya. Payat. Masih kalau main butet main pakai. Kemarin di Indosiar juga pakai. Butet tuh anak apa cucu? Anak. Ya, aku pikir. Ini sepeda roda satu. Ini saya tutup ya, Pak ya. Iya. Tempatnya begini, nah ini kaki palsu. Nah, Tempatnya kotor ya. Ya. Soalnya tempat latihan juga sama. Hati-hati. Ntar bisa nggak tunjuk? Saya biasa. Coba siapa namanya itu? Iya. Serahkan berdiri di atas. Saya injak gitu Pak. Iya. Maaf Pak ya. Diri saya. Nah, berdiri. Pegang ya. Terus. Iya. Terus dia. Nah. Iya, turun. Turun. Sekarang nggak ada batu ya, kalau ada batu pukul batu. Jadi bukan nggak berdarah tapi ya, Pak? enggak. Nah itu. Ini injak saya. Enggak. Golok mau enggak mau main golok. Jangan Pak, jangan. Ada golok. Ini dulu Pak. Ya kan? Nyambi ah. Pada perut aja ya. Aduh. Serem nggak sih? Kalau saya makanya kalau wanita takut jadi nggak usah di perut. Sini Pak, mana sini Pak. Nggak, Ya, oke. nggak usah. Iya. Ayo Bapak. Oh ya.
uangnya banyak. Itu sama kayak debus tadi yang dibacok. Tolong buka tangan saya. Tebus, masuk. Ya kan? Itu namanya sulap. Ambilnya. Hah? Oh itu di leher. Nah, bagaimana meletakkannya ke leher? Ini unik. Ada pernah kan lihat ini? Ini juga main juga ini. Kayak orang serakah semua dimainin. Yang berkaitan dengan akrobat dengan begini-begini lah sulap. Ini main sulap ini. Hei, namamu siapa? Ada. Siapa namanya? Ya kodok ya. Kodok. Ya. Sudah makan belum? Sudah. Tapi saya enggak. Mulut saya tertutup kan. Ini namanya suara perut. Coba. Satu. Dua. Ya kan? Saya kan enggak tukang mulut. Tapi saya sendiri yang ngomong kan. Nah, ini kamuflasnya begini. Nanti anak-anak bilang, pakai kaset tuh di belakang. Iya, memang kaset nih. Ini kaset tuh. Ini ada kasetnya. Tapi anak suruh nanya, dia bisa jawab. Kalau kaset kan nggak bisa jawab. Nah, sekarang tanya apa yang ditanya? Tanya. Namanya siapa? Ada. Udah makan belum? Udah. Kenal sama Ine enggak? Apa tadi? Kenal sama Ine enggak? Agak. Agak dia kalahkan. Enggak kenal ya? Jadi bisa jawab. Jadi kalau anda nggak jawab bisa. Jadi ini namanya suara perut. Belajar suara perut. Ikan suara di dalam. Sakit dengan kepala ya? Ya kalau udah lama enggak. Katus nyoto. Indonesia sedikit yang bisa main suaranya. Waktu saya. Dadah Pak. Dadah Pak. Hah? Dadah. Hah? Ini begini. Iya. Ini kan udah patah ke atas. Ya kan? Ini jatuh. Main palang tunggal tuh muter semua. Ini tangan saya ini bisa nyerosok begini. Tuh. Nyerosok begini terus. Krak ini. Jadi cedera sering. Tapi sembuh. Ini sembuh. Warnanya. Ini kok mana tuh dulu? Iya. Ya kan beda kan? Beda nggak? Iya beda. Ini udah tegak lurus nih. Ini bukan nggak cedera. Cuman jangan berhenti. Orang potong-potong ditambah. Jadi ada pakunya. Boleh. Jadi bayangin diinjak begitu kan, wah direngat kan. Luka. Bapak kalau belajar sulap itu udah di Jakarta ya Pak? Iya. 60. Tahun 61. Tahun 63. Nah, ini sama-sama semua tahun ada nih. Jadi kalau Itu pokoknya tahun catat semua Pak ya? tahun